Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Khairul Annisa. Di sini dari kelas komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan query. Apa sih query itu? Query itu adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Data apa yang ingin kita tampilkan? Misal, data peminjam dengan buku yang dipinjam, maka nanti akan mengambil data dari tabel peminjam dan tabel buku. Dengan menggunakan fitur query, akan mudah untuk melakukan memilih field-field yang diperlukan dan melakukan transformasi bentuk tabel. Di sini kita akan membuat query menggunakan query wizard. Query wizard menyediakan 4 macam wizard, yaitu simple wizard, find duplicates, find unmatched, dan cross type. Yang pertama yang akan kita buat yaitu simple query wizard. Wizard ini hanya digunakan untuk menampilkan field-field dari tabel yang dianggap perlu. Caranya, pilih Create, kemudian Query Wizard. Di sini saya sebelumnya sudah membuat tabel dengan desain view. Oke, selanjutnya kita buat Query Wizard. Pilih Create, lalu Query Wizard. Kemudian setelah pilih Query Wizard, kita pilih yang Simple Query Wizard. Simple Query Wizard, oke. Lalu kita pilih tabel yang akan dibuat query. Kita pilih tabel barang, lalu pilih kode. Next. Lalu selanjutnya kita pilih yang detail, lalu next. Oh, sudah. Lalu next. Lalu untuk namanya boleh diganti. Query barang. Pilih yang open to query to view information. Lalu finish. Jadinya seperti ini. Seperti yang ada di contoh. Gampang kan? Selanjutnya kita buat find duplicate query wizard. Digunakan untuk mencari atau mengelompokkan record yang sama pada sebuah field. Cara membuatnya yaitu kita pilih create, lalu kita pilih find duplicate query wizard. Kita oke. Lalu kita pilih tabel yang akan dibuat query. Lalu kita pilih field yang akan dipilih. Kita pilih field yang tanggal beli. Kemudian next. Kemudian kita pilih field yang akan diduplikat. Kita pilih semua. Kemudian next. Kemudian view the result. Sudah, ini kita ubah namanya menjadi duplicate untuk pembeli. Duplikat. Pembeli. Kita finish. Oke, jadinya seperti ini. Sama seperti yang dicontohkan.
Selanjutnya kita buat yang Find Unmatched Query Wizard. Digunakan untuk mencari ketidakcocokan data antara dua buah field pada tabel yang berbeda. Pertama, buatlah tabel faktur dengan spesifikasi field seperti berikut. Sebelumnya saya sudah membuat tabel faktur. Setelah membuat tabel faktur, kita pilih Create lalu Query Wizard. Dan pilih Find Unmatched Query Wizard. Find Unmatched Query Wizard. Oke. Selanjutnya kita pilih tabel faktur, kemudian Next. Lalu kita pilih tabel lagi yang ingin dibuat tersambung dengan tabel sebelumnya. Kita pilih tabel barang, kemudian Next. Kemudian field yang kita pilih sudah. Lalu ini fieldnya kita pilih semua. Kemudian Next. Kemudian ini kita ubah namanya. Lalu kita finish. Hasilnya akan seperti ini. Sama seperti yang dicontohkan. Nah, sama kan? Selanjutnya yang kita buat yaitu Cross-Tab Query Wizard. Digunakan untuk menata ulang tabel dengan struktur tertentu yang dapat memudahkan pengguna untuk menganalisa data. Caranya, kita pilih Create lalu Query Wizard. Lalu kita pilih yang Cross-Tab Query Wizard. Oke. Selanjutnya kita pilih tabel yang akan dilakukan cross-tab. Kita pilih tabel faktur. Kemudian Next. Kemudian kita pilih field yang akan digunakan sebagai baris heading. Pilih ID faktur dan tanggal faktur, kemudian Next. ID faktur dan tanggal faktur. Next. Setelahnya kita pilih kode kas, kemudian Next. Selanjutnya, untuk menentukan field yang akan digunakan untuk proses kalkulasi, pilih field total dengan fungsi sum. Di sini kita tidak memiliki fungsi sum, karena itu saya akan menggunakan fungsi count. Kemudian Next. Setelahnya, kita pilih yang View the Query, lalu Finish. Kita ubah dulu namanya. Hasilnya seperti ini, sama seperti yang dicontohkan.
sama seperti yang dicontohkan. Berundak seperti ini. Sama. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam pembuatan query. Apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan saya dan kata-kata yang digunakan kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.